perjalanan saya diintimidasi, ya, diinterogasi, dibentak-bentak. Kalau kamu tidak dapat istri kamu sebagai jaminan di sana. Dan saya sering dikriminalisasi di kota Palembang. Boleh tanya orang tua saya sendiri. Kok bayar hutang mau ditangkap? Ya kan? Jadi beban saya, setelah dia ditangkap, anak dan cucu itu mengkreditkan saya. Ini gara-gara ayah. Cucu saya nggak sekolah, Pak. Sampai detik ini nggak bisa sekolah. Ya, saya tahu mereka hebat di kota Palembang. Mereka punya uang. Kita bukan orang bodoh juga, Pak. Sedikit-sedikit. Laporan yang baru saja kami lakukan di Propam Mabes Polri, itu bukan tanpa sebab. Kami harapkan sebagai pintu masuk terbukanya permasalahan ini yang telah berlaku dari tahun 2021 yang dialami oleh klien kami di Palembang. Bang, sedikit bang, kedatangan ke Mabes terkait apa bang? Boleh dikasih tahu bang? Dalam rangka mendampingi klien saya membuat laporan. Oh, oke bang. Tangan hari ini ke Barreskrim Mabes Polri terkait apa bang, boleh dijelaskan bang? Ya, kami selaku kuasa hanya mendampingi klien kami membuat laporan sendiri di Yanduan tadi, di Yanduan Propam di Polri, Mabes Polri. Terkait apa bang, kalau boleh tahu? Terkait dugaan adanya kewenangan Dari siapa? dari oknum aparat kepolisian. Masalah apa? Masalah kronologisnya langsung akan dijelaskan klien saya, dia tahu. Oh, boleh bang, Ya. jelaskan bang. Saya datang ke sini. Oke, sebenarnya posisi saya di sini, saya mendampingi suami saya untuk membuat laporan atas tindakan sewenang-wenangan aparat Polrestabes ya, Polrestabes Kota Palembang, yang mana mereka itu ingin menangkap suami saya. Gimana ceritanya Pak? Ya, monang dengan tanggal 3 September. Ya, tanggal 3 September saya didatangi oleh kepolisian, menggeruduk saya dengan surat-surat yang tidak ada. Nah, dan di sana mereka kepolisian mengkriminalisasi saya dan mengintimidasi saya. Di sana kepolisian itu masuk ke mobil saya tanpa izin dan menahan saya selama dari jam 10 sampai kurang lebih jam 3-an. Nah, dan di sana saya dibentak-bentak. Di sana saya diinterogasi, saya dipaksa, saya ditahan, nggak boleh kemana-mana. Sebagai jaminan? Karena saya nggak tahu apa kesalahan saya. Iya, padahal saya nggak tahu kesalahan saya apa di situ kan. Sementara mereka nggak memberikan. Iya. Jadi itu maksudnya tiba-tiba aja datang, masa polisi menggeruduk? Tiba-tiba saja, waktu hari itu saya lagi beli baju di kota Palembang, baju lah di sana kan, tiba-tiba kota itu masuk ke dalam toko itu dan tidak jelas langsung menahan saya. Kan? Saya bertanya, kok kota polisi menahan saya? Mana suratnya gitu kan? Nah, dan mereka tidak mau memberikan surat sama sekali. Tapi sebelumnya abang sendiri pernah berurusan nggak sih dengan atau masalah sebelumnya atau keterlibatan dengan tidak pernah kepolisian atau siapapun itu? Tidak pernah. Cuman di sana mereka bilang, di mana istri kamu? Kata mereka, ya kan? Saya tidak tahu. Kenapa kalau kamu mencari istri saya, kok mencari saya? Kok menahan saya? Kok menangkap saya gitu kan? Ya, tiba-tiba polisi itu masuk ke mobil saya di perjalanan, saya diintimidasi, ya, diinterogasi, dibentak-bentak. Kalau kamu tidak dapat istri kamu sebagai jaminan di sana. Oke, mungkin kakak sendiri sebagai istrinya keterkaitan apakah mungkin polisi tiba-tiba menanyakan kakak kan sebagai istrinya gitu, tanya keberadaannya. Ada masalah nggak sih sama seseorang? Pada saat hari itu saya kebetulan tidak bersama suami saya, kemudian suami saya menelpon saya, sayang saya sedang ditangkap, dan saya video nanti ada videonya dilampirkan. Saya tanya atas penangkapan apa,
Bahkan mereka tidak memberikan statement, tidak memberikan lampiran surat, dan pada saat itu lawyer saya datang menemui suami saya. Bagaimana, Kak? Ya, pas kejadian di perjalanan sampai di kantor DPR tuh. Ya pas Di kantor DPR. ditelepon oleh klien saya, ya kami datang kan ke sana. Kami menanyakan ada apa, ya kalau katanya nggak ada apa-apa, cuma menanyakan aja di mana Mbak Naura, katanya istrinya dari klien saya. Surat? Itu nggak ada nunggu surat. Setelah itu kalau mau pulang nggak apa-apa katanya. Akhirnya ya udah pulang, selesai sampai di situ. Berarti memang ini tidak tahu menahu ya kenapa alasannya dari pihak. Baru tahu pada saat jam 7 malam di tanggal 3 September mereka memberikan surat kepada lawyer saya yang berbentuk apa, Pak? SPDP. Surat penyidikan atas kasus penipuan, dugaan penipuan pada tahun 2021 laporannya. Yang mana laporan itu sebenarnya saya sudah damai dengan korban, saya mempunyai surat damai. Namun korban tidak mengakui surat tersebut. Pada saat ini sudah viral, sudah saya up di sosial media. Mereka meminta kami untuk men-take down, kemudian mereka meminta kami untuk mediasi kembali. 3 hari yang lalu lawyer saya mediasi ingin membayar sisa dari cicilan tersebut, tetapi mereka meminta lebih dari yang tertera di sini. Mereka meminta 51 juta, padahal di sini sisa 27 juta lagi. Meminta maksudnya apa ya, Kak? Kami tidak mengerti. Kami tidak mengerti maksudnya apa. Yang jelas saya memiliki rekaman suara bahwa korban sudah mengakui adanya surat perdamaian ini. Berarti ini permasalahan yang dulu pernah 2021, Kak. Iya. Laporannya ada memang. Betul. Kakak atau suami? Saya. Tapi yang dibuntuti, yang diintimidasi itu suami saya. Sampai Dan dari suami jam 10 saya sampai jam dijadikan 4. sebagai jaminan. Kalau hari itu tidak ada lawyer saya datang, bisa jadi saya yang jadi jaminan. Karena Yang dibawa suami saya tanpa surat prosedur. Iya, pemaksaan. Aku selalu bilang kan, mana suratnya, mana suratnya. Mereka tidak mau memberikan surat. dan mereka keberatan Iya. untuk di video. Dan termasuk istri saya ditanya mau dicari oleh mereka dengan apa klarifikasi dibawa kan. Saya bilang, masalah istri saya ini apa? Kan saya sebagai suami kan mau nanya. Masalah istri saya mana? Surat kalau memang ada Surat tetap tersangka apa istri saya, ada surat aduan saya mana? Pengen tahu kan? Bila perlu saya pengen foto kalau memang sesuai prosedur. Gitu kan? Saya tantang waktu itu. Kalau memang sesuai prosedur saya foto kalau kamu berani. Gitu kan? Tapi pihak sana merespon seperti apa? Nggak ada. Marah-marah, mentak-mentak, nggak mau, nggak ada surat yang dikeluarkan oleh mereka. nanti saja. Iya. Iya. Dan lucu lagi pas di dalam mobil, penyidiknya tidak ikut. iya pas dalam mobil saya sempat telepon istri saya, yang saya ditahan, saya ditangkap, nggak boleh telepon istri kamu. Kok hak mereka apa? Bahkan yang boleh diketahui oknum yang terlibat di dalam penggerudukan tersebut bukanlah unit dari Pitsus, melainkan dari unit Ranmor dan Jatanras, kemudian Pidum, yang bukan sama sekali ada Karena- wewenangnya dalam pelaporan saya. Oke, berarti ini tadi sudah diterima laporannya? Sudah. Sudah, Mana? alhamdulillah. Alhamdulillah sudah diterima. Boleh dilihat? Munduran boleh. Sini. Iya, Bapak. Tadi saya yang melapor ke sini. Apa tanggapan dari pihak propam sendiri tadi? Akan Ya, akan ditindak ditindaklanjuti secepatnya. Oke, Kak, mungkin satu lagi dengan kasus kakak yang mungkin akhirnya tahu permasalahannya adalah masa lalu yang belum selesai. Apa sudah ada pertemuan lagi dengan pelaku? Sudah, kuasa hukum saya sudah menemui 3 hari yang lalu dengan itikat ingin membayar sisanya, tetapi mereka meminta lebih dari yang tertera. Nah, akhirnya finalnya seperti apa nih? Finalnya saya melaporkan. Melaporkan? Iya, karena ada dugaan yang sewena-wena. Karena saya ini bukan kali pertama seperti ini. Bukan kali pertama, saya sudah pernah masuk penjara selama 2 kali. Dan 3 saya kali. sering dikriminalisasi di kota Palembang. Boleh tanya orang tua saya sendiri. Kalau status kakak sendiri apa? Selebgram atau Saya kebetulan wirausaha, Pak. Cuman mempunyai banyak followers. tapi juga bisa dikatakan selebgram juga ya? Iya. Berapa viewers sudah? Followers saat ini 85.000. 85.000. Iya. Oke, mungkin sebelumnya untuk background cerita.
dengan si yang diambil tadi itu ada kerjasama apa sehingga terjadi konflik segala macam? Pada saat 2021 saya mempunyai toko, tapi sebenarnya saya mempunyai toko dari pernikahan pertama kami dari tahun 2014. Saya memiliki toko, kemudian di 2021 saya memiliki usaha konveksi, kemudian kita melakukan kerjasama investasi, dan saya memiliki banyak investor, bukan hanya pelapor. Saya memiliki 50 investor, dan pada saat itu terjadilah corona, COVID. Dan saya sudah mengatakan di sosial media, sudah mediasi bersama lawyer saya tidak sanggup lagi untuk membayar dengan cara cash, alias saya mengembalikan dengan cara dicicil. Kemudian dari banyak korban itu, banyak yang mau dicicil. Cuman ada beberapa korban yang melaporkan. Dan saya masuk penjara cuman gara-gara uang 4 juta rupiah, yang kedua 40 juta rupiah, dan yang terakhir ini sisa 30 juta rupiah. Itu memang terkait usaha yang usaha. Masuk. Bahkan saya pernah bebas, terbukti tidak bersalah dibanding. Oke, berarti yang sekarang ini masih berhubungan dengan itu. Iya. Makanya dia melakukan kriminalisasi seperti Iya, orang yang berbeda. Nanti ini Bapak yang mau bicara. Bapak sebagai orang tua seperti apa nih anaknya mungkin dikriminalisasikan? Ya, kalau dibilang sedih, lebih dari sedih, Pak. Karena harga diri saya hancur gara-gara ini. Ya kan? Gara-gara hutang 48 juta, tiba-tiba anak saya, ini yang paling sedih, Pak ya, yang menyuruh datang ke IB1 untuk melunasi utang, itu saya. Merintahkan anak saya. Nah, bayar kamu ke IB1. Karena anggapan saya selaku orang tua, kok bayar hutang mau ditangkap? Ya kan? Jadi beban saya, setelah dia ditangkap, anak dan cucu itu mengkreditkan saya. Ini gara-gara ayah. Gara-gara kakek menyuruh bunda saya datang, kok ditangkap? Satu, karena saya nggak merasa puas, saya perapit. Saya perapitkan. Dikabulkan. Pengajuan perapit saya waktu itu dikabulkan. Sampai melalui sidang 7 kali. Ya namanya kita orang lemah, miskin, ya kalah dong di perapit. Sampai perapit kalah. Terus anak saya divonis 2 tahun 6 bulan. Dikasih. Oke, saya nggak puas, Pak. Namanya orang tua dengan anak, ya kan? Terus saya tempuh banding. Alhamdulillah, banding, menang. Nah, apa yang membuat saya terkejut lagi? Belum sempat mau senang, belum sempat mau gembira. Keluar kasasi, kalah. Dalam konteks 4 bulan, berarti kasus anak saya ini nasional loh. 4 bulan, udah bebas, keluar kasasi. Apa benar itu? Setelah kasasi keluar, Saya di luar negeri. dia berlari ke luar negeri. Pantas nggak kira-kira kasus 4,48 juta itu negara mengeluarkan red notice. Menangkap anak saya di Bangkok dan di Jepang dengan kasus 48 juta. Mungkinkah negara ini mengeluarkan red notice dengan kasus 48 juta? Yang sudah dibayar. Yang sudah dibayar. Mungkinkah? Ya kalau mungkin ya alhamdulillah karena kita buta hukum, satu orang miskin, nggak ngerti apa-apa. Oke Pak. Di Jepang ditangkap di samping saya red notice. Dengan kasus 48 juta. Oke nak, saya bilang jalanin. Saya selaku orang tua kehilangan anak di negeri orang Pak. Cucu saya. Dibuat, dipolitisir bahwa ini penipuan yang berlanjut. Ya tahu, saya tahu itu orang-orang punya, pejabat-pejabat punya uang, saya tahu. Kita bukan orang bodoh juga, Pak. Oke. Karena lapang dada kita jalani hukuman. Ya kan? Sisa berapa? Berapa bulan? Ditangkap di jalan, sisa 10 juta bulan. Baru 1 minggu keluar dari penjara. Ya. Mau ditangkap lagi, katanya ada hukum kredit. Kasus yang sama ini, ya. Kasus yang sama. Laporan masih yang sama? Yang sama. Beda orang.
Ya kan, kasus yang pertama tuh ada pra peradilan, ada sidang, ada banding, ada kasasi, keluar mau ditangkap lagi. Karena sudah ada surat damai. Nggak tahu perasaan pas aku mau tanya di pasal berapa yang namanya hukum bisa dikredit ini. Karena kami ini orang bodoh, Bu. Ya kan? Kenapa saya emosi, Bu? Sampai detik ini cucu saya nggak bisa sekolah gara-gara ini. Bertahun-tahun. Saya tahu mereka itu, tahu Pak. Padahal kan ada asas Pak, lebih baik kita membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum orang yang satu tidak bersalah. 3 kali istri saya masuk penjara. Nah, cucu saya nggak sekolah Pak, sampai detik ini nggak bisa sekolah. Ya saya tahu mereka hebat di kota Palembang, mereka punya uang. Kita bukan orang bodoh juga Pak, sedikit-sedikit. Indikasi siapa? Ya indikasi ya. Tuhan yang punya tahu. Yang sering speak up, yang sering memblow up saya itu malah bukan korban. Melainkan saingan Justip, saingan selebgram, bahkan korban sendiri tidak pernah. Korban ini ada nggak? Seorang korban ini 3 kali saya datang ke rumahnya mau bayar utang ini nggak mau nerima. Si korban ini. Jadi Bapak pernah ingin Pernah sama istri saya. Pintu pun nggak dibuka. Padahal datang mau bayar utang. Apa bukan dipolitisasi? Hah? Ada indikasi unsur persaingan usaha atau bagaimana? Ya itu penafsirannya terserah karena kita orang bodoh Pak. Saya sangat bodoh dan miskin. Anda saya kaya aja Pak. Saya sewa hutman. Anda saya kaya. Berarti kurang lebihnya ada beberapa oknum lah ya atau pengen bisnis yang ingin menjatuhkan kakak. Iya. Bukan ditangkap beliau ini. Ya sengaja datang ke IB1 mau bayar utang. Tapi langsung di BAP. Langsung di BAP nggak bisa pulang. Sudah. Ada yang saya sesalin Bu. Kalau ketahui kayak gini, kenapa saya cicil rumah dijual, kebun karet kami jual, enak nggak usah bayar sama sekali dulu. Nggak usah dibayar aja sekalian dulu. Ngapa dicicil? Ada yang 20 juta saya sendiri sama pengacara. Ya, mengantarkan uang 20 juta yang orangnya orang Lampung. Karena jumlah utang sekitar 50 sekian. Nggak diterima uang 20 juta itu. Itu yang di Lampung ya. Erwin namanya itu. Ini saksinya dah. Ngantarkan uang. Ya. Ya, kan dia mohon ke saya. Yang diviralkan ini kenapa yang tidak dibayar terus? Kenapa yang saya bayar berpuluh-puluh bahkan ratusan orang tidak pernah di-blow up? Itu yang menjadi kecewaan saya. Dan sementara yang merampas toko saya nggak dipenjara. Terakhir mungkin kakak, harapan kakak dan abang dan bapak setelah datang ke Barreskrim ini untuk melakukan tindakan kriminal. Enggak, saya jawab dulu, ya kan? Ya mungkin di dalam muka bumi ini mereka bisa terhindar secara hukum, ya, karena mereka hebat. Tapi jelas ini ada hukum Allah, jelas. Ada hukum Allah. Jelas. Saya cuma satu-satu, Pak. Cuman keyakinan dengan keadilan Allah lagi sekarang. Karena saya orang lemah, Pak. Orang lemah, orang miskin saya ini. Sudah sampai 3 kali, saya sabar terus. Sabar. Cucu saya nggak sekolah, nangis, Bu. Dari negara. Masa ngejar sampai ke Bangkok, sampai ke... Tolong negara ini, apa benar? Ya tolong, yang penegak hukum itu apa cocok 48 juta itu keluar red notice. Ya, tambahan dari laporan yang baru saja kami lakukan di Propam Mabes Polri. Itu bukan tanpa sebab. Kami harapkan sebagai pintu masuk terbukanya permasalahan ini yang telah berlaku dari tahun 2021 ya dari klien kami di Palembang. Jadi ini Mabes Polri adalah pusat ya, mudah-mudahan ada ini sebagai bentuk sebuah titik terang bagi permasalahan ini agar segera cepat selesai. Kami dari kuasa hukum mendampingi pelaporan ini di Propam Mabes Polri pada hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih semuanya. Kakak dengan siapa? Alnau Abang? Diki. Diki.